persekutuan dalam cinta kasih, dan oleh karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang akan membawa kita masuk dalam penyembahan. Doa penyembahan ini adalah merupakan napas rohani bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab tanpa doa penyembahan, maka iman rohani kita akan lemah, bahkan juga iman rohani kita akan bisa mati. Tetapi semua apa yang kita dapat dari Tuhan itu akan diberikan oleh Roh itu sendiri, yang harus kita bawa di dalam doa penyembahan kita. Maka kita sangat membutuhkan kuasa firman yang akan mendorong hati kita bersama-sama untuk nanti kita datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak ini, kita membutuhkan firman untuk menjadi terang dalam perjalanan kehidupan kita, dan juga menjadi pelita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Maka firman ini akan menjadi kekuatan dalam diri kita di saat kita memiliki keyakinan akan firman itu sendiri. Maka kita akan merasakan bagaimana kuasa firman akan kembali memberikan kekuatan dalam jiwa kita. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan yang kita sudah belajar dalam ibadah doa penyembahan dalam kitab Mazmur pasal 105. Dalam ayat yang keempat, di sini kita diajar oleh pemazmur Daud yang mengajari saya dan saudara bagaimana kita hidup menjadi anak Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang kehidupan manusia yang mencari Tuhan, mencari kekuatan, mencari wajah Tuhan ini. Baik, saya akan ajak kita membaca Mazmur 105 ayat yang keempat. Ya, dalam Mazmur 105 ayat yang keempat, Mazmur 105 ayat yang keempat, baik kita akan melihat bagaimana Daud ini menjadi satu kehidupan yang menyatakan dirinya mencintai Tuhan dalam hidupnya. Yuk, Mazmur pasal 105 ayat yang keempat. Ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ya. Carilah wajahnya selalu. Ya. Carilah Tuhan, sampai di situ, dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dalam ibadah doa penyembahan yang sudah kita lewati, saya sudah ajak kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa. Tetapi Daud ini juga mengajar saya dan saudara untuk mencari kekuatan Allah, mencari kekuatannya. Nah, di sini kita mau belajar kalau pemazmur Daud mengatakan mencari kekuatan Allah, dan kita tanpa memahami kekuatan Allah itu, maka kita tidak akan mengerti bagaimana mencari kekuatan Allah. Nah, di sini saya mengajak kita semua untuk melihat apa itu kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Kita sering belajar ini, tapi saya ingatkan kembali sidang jemaat Tuhan supaya jangan melupakan kekuatan Allah itu harus kita cari, kejar terus dalam hidup kita. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, di sini kita nanti melihat Paulus menyatakan keyakinannya
tentang kekuatan Allah itu. Ya, dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu kan? Ya, Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Terus kan? Ya, Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. sampai di sini dulu. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kekuatan Allah itu adalah Injilnya. Itu keyakinan. Bicara tentang keyakinan, di sini Paulus memiliki satu iman yang kuat dan kokoh, bahwa dia beriman tidak ada Allah menyatakan kekuatannya selain di dalam Injil itu sendiri. Injil adalah firman Allah. Injil itu adalah menunjuk kepada pernyataan Allah di dalam firman Allah itu sendiri. Nah, kalau Paulus tadi mengatakan bahwa di dalam Injil itu adalah kekuatan Allah, maka tadi Raja Daud mengajak kita cari kekuatan Allah. Maka kalau kita mencari kekuatan Allah, jangan cari dengan kuasa. Beda kuasa, beda kekuatan. Kuasa itu bisa mujizat, kesembuhan. Kuasa itu bisa juga bicara tentang pemulihan. Perhatikan ini. Nah, apakah kita butuh kuasa? Butuh kuasa Allah. Tetapi dalam konteks Daud yang mengatakan cari kekuatan Allah, ya cari kekuatan itu bukan di dalam kuasa mujizat, tapi dalam firman Allah itu. Butuhkah itu dalam kehidupan kita? Sangat membutuhkan. Dan saya yakin percaya di saat Paulus menyatakan tentang Injil itu adalah kekuatan Allah, maka Daud melihat apa sebenarnya kekuatan Injil itu. Dan ini yang perlu kita kejar dalam kehidupan kita. Maka sering saya mengajak sidang jemaat Tuhan di tempat ini, jangan bermain-main akan firman. Jangan kita sepele akan firman Allah. Sebab di sini Paulus memiliki satu keyakinan yang sangat begitu kokoh, dan itu Daud mengatakan cari itu kekuatan itu. Kita sekarang terlalu banyak melalaikan apa yang dikatakan firman Allah ini. Seringkali kita mengabaikan dalam kehidupan kita. Kita mencari yang lain, atau mungkin kita mencari lebih dari, bukan lebih, kita mungkin mencari sesuatu yang mungkin juga dalam Tuhan, tapi kita tidak mengutamakan Injil itu yang harus kita cari dalam hidup kita. Saya sangat begitu, saya mengatakan terpesona, saya juga tertarik akan pernyataan Paulus ini tentang Injil adalah kekuatan Allah ini. Sebab Paulus melihat tidak ada satu manusia pun yang bisa mendapatkan keselamatan tanpa Injil itu. Maka dia mengatakan disitulah letak kekuatan Allah itu. Dia tahu hanya firman Allah itulah kekuatan yang paling ampuh. Injil itulah kekuatan yang begitu luar biasa yang dapat memberikan keselamatan bagi manusia, bukan kuasa itu. Walaupun sekarang banyak orang mencari kuasa, hamba Tuhan banyak mencari kuasa, berdoa supaya ada karunia kuasa. Orang yang memiliki itu semua tetapi tidak hidup di dalam Injil yang adalah kekuatan Allah, itu merupakan satu kehidupan yang masih disaksikan atau diragukan dalam keselamatan. Tetapi kita harus meyakinkan hati kita bagaikan Paulus meyakinkan hatinya dengan dengan iman yang kokoh dan kuat bahwa Injil itulah kekuatan Allah itu. Maka itulah yang harus kita cari, baik di dalam ibadah semacam ini, cari Injilnya. Amin. Dimanapun saudara beribadah, jangan coba cari-cari yang lain.
sekali harus menjadi perlindungan bagi saya dan saudara. Kalau kita menjadi kehidupan yang merindukan keselamatan dalam jiwa kita ini, maka kita belajar di saat kita datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan, jangan cari yang lain. Tapi carilah apa yang menyelamatkan kehidupanmu. Carilah Injil yang adalah kekuatan Allah itu. Amin. Carilah Injil yang adalah kekuatan Allah. Jangan cari sesuatu yang lain di dalam ibadahmu. Mungkin kita ada orang mengatakan mencari suasana hadirat Allah. Semua ini kan manipulasi keimanan rohani kita. Kita akan banyak orang Kristen yang tertarik sama suasana hadirat. Suasana hadirat tanpa firman Allah itu tidak ada arti. Sebab di sini Paulus jelas sekali mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu yang menyelamatkan saya dan saudara, bukan yang lain. Amin. Amin ya. Sekali lagi saya katakan, untuk menyelamatkan saudara dan saya, bukan suasana, bukan kuasa itu, tetapi yang menyelamatkan kehidupan gereja Tuhan, menyelamatkan kehidupan manusia, hanya Injil yang adalah kekuatan Allah itu sendiri. Maka Paulus katakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan itu. Injil itu kekuatan Allah sendiri. Dan dikatakan di sini satu yang dikasih oleh Tuhan, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, Israel dan kafir. Yahudi, Israel jasmani atau Israel lahiriah, itu Timur Tengah yang sekarang. Yunani ini itu menunjuk keseluruhan bangsa kafir. Kafir artinya di luar orang Yahudi, termasuk Indonesia, Asia, Eropa, dan semua di luar suku bangsa Israel itu orang kafir. Maka disitulah jangkauan Injil yang adalah kekuatan Allah. Maka di saat Daud berkata, carilah Allah dan carilah kekuatannya, itu menunjukkan carilah firman Allah. Siapapun kamu, siapapun saudara yang ingin menerima keselamatan itu, hanya kita dapat diselamatkan oleh Injil itu. Maka kalau tidak ada firman, jangan harapkan ada keselamatan. Amin. Sebagaimanapun manusia dipakai dalam suasana keadaan, sebagaimanapun orang-orang yang di dalam Tuhan dipakai dalam karunia-karunia, tanpa Injil tidak ada keselamatan dalam jiwanya. Orang Yahudi menolak Injil. Mereka dikatakan orang yang akan dibinasakan. Injil itu dimulai dari berita tentang Yesus yang adalah jalan keselamatan. Dan itulah yang tidak diterima oleh orang Yahudi, Injil keselamatan itu. Di saat orang Yahudi menolak Injil keselamatan dalam pribadi Yesus Kristus itu, maka bangsa kafir mendapatkan kesempatan untuk menerima Injil keselamatan itu di dalam Yesus. Maka Paulus ajar saya dan saudara, bagaimana kita benar-benar untuk diselamatkan hanya karena Injil kekuatan Allah. Terakhir, 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua. Di sini kita melihat satu pernyataan Paulus kembali dalam 1 Korintus pasal yang 15. Haleluya. Puji nama Tuhan. Perhatikan ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Teruskan. Ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Amin. Amin ya. Oleh karena Injil itulah kamu diselamatkan. Firman Tuhan tak pernah mengatakan oleh karena kehebatan pelayananmu kamu diselamatkan.
Oleh karena kuasa yang kau miliki, engkau diselamatkan. Alkitab tak pernah mengajarkan itu. Supaya kita dapat menyadari betapa pentingnya firman Allah itu, betapa perlunya Injil itu yang harus kita miliki dalam diri kita. Paulus menegaskan itu kepada sidang jemaat Korintus. Sebab apa? Sebab jemaat Korintus ini adalah jemaat yang berlimpah-limpah dalam karunia-karunia. Kita harus mengerti. Bisa dikatakan sidang jemaat Korintus itu semua hampir lengkap karunia. Karunia yang diberikan Allah Roh Kudus dalam jemaat Korintus itu. Tapi di dalam Injil mereka lemah. Maka Paulus kembali ingatkan jemaat Korintus, Injil itulah yang menyelamatkan kamu. Tidak ada yang lain. Hanya karena Injil itulah aku selamat. Hanya karena Injil itulah kita diselamatkan. Maka carilah Injil, carilah kekuatan Allah. Amin. Amin. Cari. Giatlah kita mencari itu. Di mana kita cari? Sekarang ini dah orang mencari sesuatu. Bagaimana supaya nanti aku punya itu dan punya itu, cari. Walaupun kita harus meninggalkan penggembalaan, kita butuh mencari sesuatu. Tapi firman Allah ini mengajar saya dan saudara, tidak ada keselamatan di luar Injil. Puji Tuhan. Amin ya. Tidak ada keselamatan tanpa Injil. Hanya dalam Injil itulah kita diselamatkan. Sikap apa yang harus kita miliki? Sikap apa yang harus kita miliki dalam Injil itu? Perhatikan ini. Apa yang dikatakan Paulus ini yang harus kita terima. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Teruskan, Bapak ya, teruskan. Ya, asal kamu teguh berpegang padanya. Ya, teruskan. Yang telah kuberitakan kepadamu. Ya. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi di sini kita diajak oleh firman Allah bersikap yang benar. Kita harus memiliki sikap yang benar terhadap Injil itu. Jangan kita mengatakan, oh aku sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak bersikap yang benar terhadap Injil yang menjadi keselamatan dalam kehidupan kita. Paulus ingatkan jemaat di Korintus ini, asal kamu teguh berpegang. Kalimat perkataan teguh berpegang itu, kita tidak boleh memegang firman itu suam-suam. Seringkali kita menganggap firman itu merupakan satu hal yang tidak begitu penting dalam hidup kita, sehingga kita tidak berpegang teguh akan firman itu sendiri. Tetapi kalau Paulus berkata, asal kamu berpegang teguh terhadap Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kehidupanmu, maka kamu akan terima keselamatan. Tetapi di saat kamu menjadi orang yang tidak percaya akan Injil, tidak berpegang akan Injil itu, perhatikan ini. Paulus katakan, sia-sialah kamu menjadi orang Kristen. Kami katakan Paulus, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya kepada Injil. Artinya di saat kita menjadi gereja yang tidak berpegang teguh terhadap Injil, maka iman yang kita miliki adalah iman yang sia-sia, iman yang tak pernah membawa keselamatan dalam kehidupan kita, tetapi iman yang hanya membawa kita kepada kebinasaan. Ada iman yang membawa kepada kebinasaan, ada iman, itu iman yang mati. Mari kita belajar sebagai sidang jemaat Tuhan yang kecil di tempat ini, apalagi kita masuk di dalam suasana keadaan dunia yang akhir ini,
Kita butuh Injil kekuatan Allah, ingin menggarap kerjakan kehidupan kita ini sampai Injil itu dapat merestorasi, memperbaharui segala sikap kehidupan kita ini untuk menjadi sikap seperti karakter Kristus. Kita tidak bisa membayangkan di saat nanti Tuhan datang kembali, kita ditemukan tidak seteladan dengan pribadi Yesus Kristus itu, karena kita tidak berpegang kepada Injil kepada Allah. Maka kita harus bergumul ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita harus membuang perasaan kita, membuang pikiran kita, supaya kita jangan sampai terpengaruh mengikut Tuhan oleh karena suasana keadaan. Tapi ciptalah dan bangunlah dirimu. Bagaimana saudara dekat kepada Allah? Hanya oleh karena Injil kepada Allah. Amin. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Tidak ada yang lain. Maka di sini Paulus ajar saya, saudara. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kita berpegang teguh pada Injil itu. Maka kita didorong untuk datang bersyukur kepada Tuhan, didorong kita untuk datang menyembah akan Tuhan. Saya bisa melihat dengan nyata orang yang hidup dalam firman itu dan nampak dari sikap hati, nampak dari sikap pelayanan, nampak dari penggerak hidupnya kepada Allahnya. Itu orang yang berpegang teguh kepada Injil keselamatan. Roh Kudus kan tidak bisa dibohongi. Kita harus membuktikan kita berpegang teguh pada Injil di saat ada perubahan hidup. Semakin hari kita diperbaharui sikap hati, pikiran, dan perasaan kita. Hati kita jangan keras. Pikiran kita jangan menjadi pikiran duniawi. Perasaan kita jangan sensitif, gampang tersanjung, marah, dan segalanya. Buktikan firman itu, buktikan Injil itu ada kekuatan dalam jiwa. Amin. Membuktikan Injil ada kekuatan. Allah mengubah hidup saya, saudara, merestorasi kita, berbaharui hidup kita hari demi hari, dan memohon pada Roh Kudus supaya Roh Kudus itu ingatkan akan kekurangan. Manusia kita ingin selalu hidup dalam kebenaran diri sendiri, tapi di saat Roh Kudus mengerjakan hatiku dan hatimu, Roh Kudus itu akan ingatkan kita, ini kelemahanmu, ini kekurangannya. Maka itulah fungsinya hidup dalam Roh Allah itu. Injil, hidup dalam Injil, hidup dalam Roh harus menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Amin. Amin ya. Maka saya selalu katakan, banyak bersekutu akan firman, banyak bersekutu akan dalam doa. Kalau saudara tidak banyak bersekutu dalam doa dan firman, jangan harap ada perubahan. Jangan harap kita berubah. Kita hanya sebagai kehidupan, bagaikan apa yang namanya itu. Apa itu? Ada itu daun-daunan sedikit tersentuh yang langsung cium. Apa? Benar? Ya, putri mau sebentar mekar, sedikit tersentuh. Keimananmu jangan seperti putri malu. Saudara sebentar lihat, tapi sedikit kamu sentuh, kamu sudah lahir luar biasa. Itu membuktikan tidak ada kekuatan firman. Saya selalu berprinsip hari ini, lalui segala sesuatu dengan
sikap berserah. Mau kemana keadaan kita ini? Jangan belajar membela diri. Situasi apa yang ada dalam hidup kita, lalui dengan hati tetap berserah sama Tuhan, supaya Tuhan angkat dan bela hidup kita di masa sukar ini. Saya selalu berkata, tidak ada lagi kekuatan kita. Saya merasakan itu dan melihat keadaan itu. Tidak ada kekuatan gereja untuk tetap berdiri di dalam kesucian dan kebenaran, hanya bersikap benar pada Injil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suami dan istri, nikah kita terancam. Jangan harap nikah kita ini seperti ini terus. Tapi nikah nanti akan teruji dengan keadaan jemaat. Perhatikan, ingat apa yang saya katakan. Nikah di dalam dunia ini akan teruji luar biasa oleh situasi dan kondisi keadaan dunia. Kalau tidak ada yang dimasak di rumah, apa bisa damai di rumah tangga? Coba kita bayangkan di saat nanti terjadi seperti Sri Lanka, begitu mahalnya sembako dengan gaji yang sedikit, seorang ini mampu dia bertahan, tidak menyalakan api di dapur sana. Tentu akan ada kecoak demi kecoak yang akan terjadi dalam dunia. Firman Allah mengatakan nikah yang teruji. Amin. Nikah yang akan teruji. Maka di saat itulah kita butuh kuasa firman Allah, kuasa Injil yang adalah kekuatan Allah menyelamatkan nikahku dan nikahmu. Maka hari ini bukan besok kita mau diperbaharui Injil itu. Hari ini kita harus belajar diperbaharui firman Allah. Kalau sekarang saya katakan banyak masalah yang kita hadapi, banyak pergumulan. Tapi Daud tadi mengajar saya dan saudara, carilah kekuatan Allah. Amin. Amin ya. Cari. Kau usah terlalu pusing memikirkan, oh masa depan. Saya mengatakan kepada kita masa depan, iya oke masa depan. Tetapi fokuskanlah kita bagaimana hidup dalam firman Allah. Itu yang terutama hari ini. Selalu saya ajarkan firman itu akan menjadi jaminan dari hidup saya dan saudara. Amin. Di mana kita melangkah, di mana kita ada. Kalau ada firman bersama kita, di situ ada kehidupan. Di mana ada firman, di situ ada pertolongan Tuhan. Ya Pak ya? Iya. Saya baca berita-berita dunia. Saya gemetar, betul-betul gemetar. Saya hanya berkata, siapa yang bertahan dalam masa-masa ini? Anak Tuhan yang ada Injil, kekuatan Allah akan berdiri kan. Baca firman banyak-banyak ya, jemaat Tuhan. Belajarlah membaca firman setiap hari. Jangan anggap ini hanya kertas biasa. Dalam kertas ini ada kehidupan yang luar biasa. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita mau berterima kasih. Kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup. Puji Tuhan.